Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan, saya Sofia Ramadhani, mahasiswi D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Kudus. Kali ini kita akan belajar mengenai resusitasi bayi baru lahir. Sebelum masuk ke praktikum, kita belajar teori mengenai resusitasi bayi baru lahir. Yang pertama mengenai pengertian. Resusitasi bayi baru lahir adalah usaha dalam memberikan ventilasi yang adekuat, pemberian oksigen dan curah jantung yang cukup untuk menyalurkan oksigen pada otak, jantung, dan alat vital lainnya. Yang kedua, ada tujuan resusitasi pada bayi baru lahir. Yang pertama, memberikan ventilasi yang adekuat. Yang kedua, membatasi kerusakan serebi. Yang ketiga, pemberian oksigen dan curah jantung yang cukup untuk menyalurkan oksigen kepada otak, jantung, dan alat vital lainnya. Yang keempat, untuk memulai atau mempertahankan kehidupan bayi. Prosedur yang dilakukan, pertama kali, identifikasi bayi baru lahir. Yang kedua, jelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan. Identifikasi penilaian bayi baru lahir. Yang pertama, lakukan penilaian selintas. Apakah bayi cukup bulan? Apakah air ketuban jernih, tidak bercampur mekonium? Apakah bayi menangis kuat dan atau bernafas tanpa kesulitan? Apakah bayi bergerak dengan aktif? Bila salah satu jawaban adalah tidak, lanjutkan ke langkah resusitasi pada asfiksia bayi baru lahir. Dan bila air ketuban bercampur mekonium, lakukan penilaian apakah bayi menangis atau bernafas normal, atau megap-megap, atau tidak bernafas. Jika menangis atau bernafas normal, potong tali pusat dengan cepat, diikat, dan tidak dibubuhi apapun, dilanjutkan dengan langkah awal. Jika megap-megap atau bayi tidak bernafas, buka mulut lebar, usap mulut, dan isap lendir, dan segera potong tali pusat dengan cepat. Apa saja persiapan alat yang digunakan untuk tindakan resusitasi bayi baru lahir? Yang pertama, tempat resusitasi datar, keras, bersih, kering, dan hangat. Yang kedua, handuk atau kain bersih dan kering untuk mengeringkan serta menutup tubuh dan kepala bayi. Yang ketiga, ada alat penghisap lendir, bola karet, bersih dan kering, penghisap DTT steril. Dan keempat, ada alat penghantar udara atau oksigen, tabung sunggup untuk bayi cukup bulan dan prematur, sunggup dengan bantalan karet atau udara, balon sunggup dengan katup pengatur tekanan. Yang kelima, ada lampu 50 watt dengan jarak dari lampu ke bayi sekitar 60 cm. Langkah-langkah tindakan awal kita singkat dengan kata haikal. H. Hangatkan bayi dengan handuk. A. Atur posisi bayi dengan kain di bawah punggung sekitar 3-5 cm. I. Isap lendir-lendir dari mulut, hidung, dan usap, bersihkan. K. Kita keringkan bayi. A. Atur posisi kembali dan nilai kondisi bayi. L. Lakukan ventilasi. Oke, langsung saja kita ke praktikumnya. Yang pertama, lakukan penilaian selintas pada bayi baru lahir. Jika bayi tidak bernafas, lakukan pemotongan tali pusat segera. Selimuti bayi dengan handuk atau kain bersih yang diletakkan di atas perut ibu. Bagian muka dan tangan bayi tetap terbuka. Letakkan bayi di tempat resusitasi. Tindakan yang pertama, hangatkan bayi dengan handuk dan pasangkan topi pada bayi. Pastikan cuci tangan terlebih dahulu dan pakai APD. Ini semisal sarung tangan sudah terpakai ya. Posisikan bayi menghadap sama seperti kita. Posisikan kepala lebih ekstensi dengan mengatur tebal handuk. Ganjal punggung bayi menggunakan kain 3-5 cm. Bersihkan mulut dan hidung bayi menggunakan kain atau kasa. Bersihkan jalan nafas dengan menghisap lendir pada mulut sedalam kurang lebih 5 cm
dan kemudian hidung bayi sedalam kurang lebih 3 cm. Jangan lupa memencet bola penghisap terlebih dahulu sebelum dipakaikan. Keringkan bayi dengan mengusap-usap badan dan punggung bayi. Setelah itu kita ganti kain dengan kain yang kering dan bersih. Minta asisten untuk membantu menggantikan kain bersih. Hangatkan kembali bayi dengan bagian dada terbuka untuk kita mengamati. Kita amati dada bayi, apakah dada bayi sudah mengembang atau belum. Kalau dada bayi belum mengembang, kita lakukan ventilasi. Pastikan alat yang digunakan masih bekerja dengan normal. Pegang sunggup dengan tangan kiri, kemudian tekan balon, tekan setengah balon, kemudian lepaskan dengan hitungan 1-2, kemudian tekan lagi. Lepaskan 1-2. Dengan kita mengamati naiknya dinding dada mencerminkan mengembangnya paru dan udara masuk dengan baik. Jika setelah dilakukan ventilasi 2 kali, dinding dada belum mengembang, kita lakukan ventilasi 2 kali selama 30 detik. Jika bayi belum juga menangis dan bernafas spontan, kita lakukan rujukan. Dan selama dalam perjalanan rujukan, kita tetap melakukan ventilasi. Bila resusitasi berhasil, lanjutkan penata laksanaan berikutnya. Bila bayi perlu rujukan, yang pertama dilakukan adalah lakukan konseling untuk merujuk bayi beserta ibu dan keluarganya. Yang kedua, lanjutkan resusitasi selama perjalanan. Yang ketiga, pantau tanda bahaya. Yang keempat, cegah hipotermi. Yang kelima, berikan fitka. Yang keenam, cegah infeksi. Yang ketujuh, buat surat rujukan. Yang terakhir, lakukan pencatatan dan pelaporan kasus. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.